Ibu, jemaat Tuhan, bahkan sahabat-sahabat YZ Channel dimanapun Bapak Ibu berada. Pada episode kali ini, mari sama-sama kita kembali dalam program Renungan Kristen. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan siapkan hati kita. Kita akan awali pemberitaan firman Tuhan renungan ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu ambil sikap hati kita bersatu hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang terindah ini atas setiap kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami bisa Tuhan berikan kesempatan untuk belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu kembali Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah. Maka berikan hati kami kesempatan hari ini, hati seorang murid yang mau diajar, dididik, ditegur, dihiburkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya di balik firman-Mu yang akan disampaikan, yang akan kami pelajari, ada kuasa yang besar, ada mujizat, pengharapan, bahkan jalan keluar bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu juga, Tuhan urapi, sucikan, kuduskan setiap kata kalimat yang kusampaikan merupakan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu, sahabat YZ Channel yang menyaksikan video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam satu nama penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang jemaat Tuhan, dikasih Tuhan, sahabat-sahabat YZ yang saya kasihi. Kembali pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oke Bapak Ibu, kita nggak usah berlama-lama, kita akan melanjutkan serial khotbah saya, yaitu tentang identitas orang beriman dalam tokoh yaitu Yusuf. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas yaitu bagian kedua. Apa aja sih yang kita akan bahas, kita akan pelajari tentang kehidupan Yusuf. Terutama yaitu kenapa Alkitab membilang bahwa dia termasuk tokoh-tokoh orang beriman di Ibrani 11. Kenapa? Why? Pasti ada alasannya. Oke, kita baca dulu ayatnya. Kembali Bapak Ibu buka Ibrani 11 ayat kedua-dua. Ibrani 11 ayat kedua-dua. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren. Haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Kembali Bapak Ibu kita baca 1, 2, 3, iya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Puji nama Tuhan Yesus, berbahagia setiap kita yang bukan hanya cakap membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat YZ yang saya kasihi, kemarin pada episode yang lalu dalam Renungan Kristen kita belajar, kita sudah membahas 2 poin, ya kan? Tentang itu apa aja sih indikator kenapa Yusuf dibilang orang beriman. Ada yang masih ingat Bapak Ibu apa aja? Ayo. Kenapa Yusuf dibilang orang beriman? Kenapa Yusuf menjadi tokoh orang beriman di dalam Alkitab yang dituliskan dalam Ibrani 11? Why? Kenapa? Enggak kenapa yang lain gitu. Kenapa Yusuf? Ada yang pertama Bapak Ibu, apa? Apa Bapak Ibu? Ya, betul. Karena Yusuf hidup dalam kebenaran. Minggu lalu kita belajar di mana Yusuf menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman, bahwa dia berani melakukan kebenaran. Artinya gini, dia berani menyatakan mana yang benar, dia berani menyatakan mana yang salah, dan dia berani mengatakan say no to sin. Dia berani mengatakan dia berani menolak ketidakbenaran. Dia berani menyatakan bahwa itu adalah hal yang apa? Yang tidak memuliakan nama Tuhan. Betul, tapi Yusuf berani menyatakan kebenaran. Nah itu makanya Yusuf menjadikan dia orang beriman yang pertama. Yang kedua apa? Betul sekali Bapak Ibu. Apa? Yusuf hidup dalam kasih. Dia berani menunjukkan kasihnya. Kalau minggu lalu kita bahas di mana, kalau Bapak Ibu sudah tahu kisahnya, bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Betul?
Iya kan? Bahkan saudara-saudaranya saya percaya, saya yakin bahwa punya rencana yang jahat. Supaya apa? Yusuf gak jadi orang. Supaya Yusuf apa? Tidak berhasil hidupnya. Supaya Yusuf apa? Gagal dalam hidupnya. Tetapi saya mau bilang, ketika Tuhan beserta dengan dia, maka Tuhan menyertai dia. Yusuf jadi orang berhasil. Dan respon hatinya, saya mau bilang respon hatinya apa? Yusuf apa? Tetap mengasihi saudaranya, mengasihi kakak-kakaknya. Ketika kakaknya datang ke Mesir, dia bukannya memanggil pasukan untuk menangkap, memasukkan penjara. No, tetapi apa? Yusuf apa? Memeluk dia dan berkata, hai kakak, hai saudara, gitu kan, hai abangku, masuklah. Akulah Yusuf yang kau jual dahulu. Itu keren Bapak Ibu. Jadi kita kemarin sudah belajar dua identitas. Yang pertama apa? Yusuf berani hidup dalam kebenaran. Yang kedua, Yusuf berani hidup dalam kasih. Nah, pada kesempatan kali ini yang ketiga kita akan belajar apa aja sih yang bisa kita petik, yang bisa kita teladani dalam hal keimanan, yaitu yang Yusuf miliki. Oke, Bapak Ibu buka ayat firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat ke-6b. Kejadian 39 ayat ke-6b. Yang sudah dapat katakan haleluya. Sama-sama. Dari kata adapun. Nah, kita baca ya. 1, 2, 3, iya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sekali lagi. Kejadian 39 ayat 6b. Sama-sama kita baca dengan suara yang lentang, dengan pelan-pelan penuh makna ya. 1, 2, 3, iya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu bisa garis bawahi kata manis sikapnya. Oke. Jadi yang ketiga yang saya pelajari Bapak Ibu dari Kejadian 39 ayat 6b, bahwa dari kata elok parasnya gitu kan, manis sikapnya itu apa sih? Apa yang bisa kita tekuni? Nah, saya catat dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya digunakan kata yaphe. Nah, kata manis itu artinya dari kata bahasa yaphe. Apa itu Pak Pendeta yaphe? Yaphe gitu kan. Apa itu artinya? Yang pertama saya temukan adalah manis. Ya benar, manis artinya gitu kan. Ada juga cantik gitu. Ada juga tampan. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Satu hal yang menarik dari kata yaphe ini. Apa? Kudus gitu. Artinya kudus, dia bersih gitu kan. Nah, saya renungkan Bapak Ibu, yang ketiga yang saya pelajari, sikap ataupun hal yang bisa kita teladani dari Yusuf adalah dari kata Yahweh, yaitu dari kata manis sikapnya. Artinya saya dapatkan adalah dia orang yang manis, artinya orang yang baik, dia orang yang kudus, orang yang gak neko-neko lah kalau bahasa sekarang. Jadi saya perhatikan, saya renungkan, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga adalah Yusuf berani hidup dalam integritas. Sama-sama katakan, Yusuf berani hidup dalam integritas. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Yusuf sudah dibeli oleh keluarga Potifar, sudah ada di Mesir, sampai perjalanan dia dikatakan dari Kejadian 39 ayat 6b ini, saya percaya sepanjang hidupnya dari kecil sampai dewasa, maka Yusuf menunjukkan sikap-sikap atau gaya hidup ataupun kehidupan sebagai orang yang berintegritas, atau orang baik, atau orang yang gak neko-neko. Nah, saya percaya itu. Kenapa? Karena Alkitab yang berbicara bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi gini, Yusuf itu manis sikapnya, baik orangnya, dan juga ganteng. Gitu kan? Dan juga handsome. Gitu. Betul? Nah, Yusuf apa? Yusuf berani menunjukkan integritas dia sebagai orang Yahudi. Sekalipun dia ada di Mesir, sekalipun dia ada di di negeri adidaya, di negeri asing, saya percaya Bapak Ibu bahwa Yusuf sudah apa?
ketika dia dijual. Darah-darahnya dari peraturan-peraturan, ajaran-ajaran nenek moyangnya dari Israel, Yakub, sudah dipahami oleh dia sehingga membentuk dia menjadi orang yang integritas. Saya mau bilang Bapak Ibu, negeri Mesir itu adalah, menurut Alkitab, adalah negeri yang hidup dalam penyembahan berhala, gitu kan. Negeri yang hidup jauh dari Tuhan. Kalau kata Alkitab, artinya gini Pak, saya mau bilang selama Yusuf di Mesir, selama Yusuf hidup di kerajaan Mesir, dia tetap menunjukkan integritasnya sebagai anak Tuhan. Sama-sama katakan, menunjukkan identitasnya sebagai anak Tuhan. Amin. Jadi ketika dia menyembah, disuruh orang Mesir menyembah Allah lain, saya percaya dan saya yakin, memang gak dituliskan secara jelas, dia tidak mau. Kenapa? Karena Alkitab bilang apa? Tuhan Allah menyertai dia. Kalau Bapak Ibu belajar di Alkitab, di Perjanjian Lama, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang saklek, tegas. Setuju? Sama-sama setuju sama saya, saklek, tegas. Jadi kalau orang berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, hari itu juga langsung dimatikan oleh Tuhan. Nah, tetapi kalau Tuhan sayang, Tuhan mengasihi Yusuf, bahkan Tuhan menyertai Yusuf, sekalipun tidak tertulis secara detail kehidupan kerohaniannya, saya percaya Bapak Ibu bahwa apa? Yusuf sudah menunjukkan integritasnya sebagai anak Tuhan. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan dunia. Dia tidak mau menyembah berhala. Dia tidak mau dengan gaya dunia, dengan gaya hidup lifestyle-nya orang Mesir pada zaman itu. Tetapi dia berani menunjukkan bahwa aku orang Israel, aku menyembah YHWH, aku hidup sudah apa yang dikatakan oleh Bapakku Yakub. Nah, aplikasinya begini Pak, Bu, dengar saya. Kalau kita orang beriman, kita dimanapun kita berada, berani menunjukkan integritas kita. Amin. Iya. Jangan ketika kita mengaku kita anak Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan, aku sembah Engkau, tetapi kehidupan profesionalmu, kehidupan sekuler kita nggak berani menunjukkan integritas kita. Amin. Mental kita keok di depan orang. Kenapa saya bilang begini Pak? Karena kalau kita orang beriman harusnya punya tujuan atau goalnya apa Bapak Ibu? Supaya orang bisa melihat siapa Kristus melalui diri kita. Yang saja katakan amin. Iya kan? Kalau orang sudah melihat integritas kita, maka orang akan lihat betul apa yang kata Alkitab bilang. Amin. Tapi kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya yang ikut-ikutan dunia, ketika dunia sekitar kita, sekuler kita nggak jujur, orang akan bilang sama aja, gitu. Ya, ngapain gua percaya Yesus gitu? Iya kan? Sama. Tapi kalau kita menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, kita tegas, memang kita dimusuhi, tetapi orang akan lihat, betul ya, Kristus itu ada nyata dalam diri. Apalagi, saya mau bilang dalam kasih. Iya kan? Terutama di masa pandemi begini. Itu nggak butuh didoktrin. Dunia sekarang ini nggak butuh kita doktrin. Lu percaya Yesus baru lu selamat. Kalau nggak lu masuk neraka. Nggak butuh gitu. Tapi dunia sekarang butuh apa? Integritas kita. Integritas kita tunjukin kalau kita tuh anak Tuhan. Tunjukin dengan cara apa? Mengasihi. Kalau ada keluargamu yang terdampak, terkena COVID, bantu keluargamu. Amin. Yes. Kalau ada saudaramu, temanmu, kenalanmu yang terpapar COVID, bantu dia. Saya mau bilang Pak Bu, ketika kita bantu, memang secara nggak langsung saudara dan saya nggak punya niat untuk menginjili dia. Tapi secara nggak langsung saya mau bilang Pak, kita sudah menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Nah, itu orang yang berintegritas. Amin. Iya. Saya sama istri, sama mama mertua saya, selama saya jujur di kesaksian Bapak Ibu, selama
selama pandemi ini belajar banyak integritas sebagai anak Tuhan. Salah satunya hal yang simpel, tunjukin kasih gitu kan. Ketika ada keluarga yang sakit, keluarga, sahabat, teman yang terkena COVID gitu kan, kita belajar untuk bantu gitu, kita belajar tolong untuk mereka gitu kan. Karena kenapa? Saya percaya kalau kita orang Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, dunia itu nggak butuh doktrin, dunia itu nggak butuh dogma, tapi butuhnya apa? Integritas kita, harga diri kita, identitas kita sebagai orang beriman itu apa? Ya kita punya integritas. Kita kasihi musuh kita, kita kasihi tolong orang sekitar kita. Amin. Amin. Iya, karena itu yang dunia perlukan hari-hari ini. Jadi yang ketiga apa Bapak Ibu? Yusuf berani menjadi orang beriman karena dia berani menyatakan identitasnya sebagai orang yang berintegritas. Saya sudah bilang Pak, ketika Yusuf sampai Mesir, ketika dia sudah dibeli oleh Potifar, bekerja di Mesir, bahkan dipercayakan, saya yakin hidup dia berintegritas. Dunia sekelilingnya pasti menggoda dia, kan? Ya kan? Menggoda imannya, menggoda apapun, ya kan? Akhirnya apa? Tetapi Yusuf tetap berintegritas. Dia tunjukin, gue ini anak Tuhan, gue ini bangsa pilihannya Tuhan, gue ini keturunan Abraham. Jadi gue gak mau mempermalukan Tuhan, gue gak mau mempermalukan garis keturunan gue gak mau mempermalukan bangsa gue. Dan itulah sebabnya kenapa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia dipercayakan, dipromosikan. Saya mau bilang Pak, di akhir zaman ini, di keadaan seperti ini, ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Izia, kita tunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan. Amin. Iya, tunjukkan kita anak Tuhan. Kalau kita ada dosa, bilang berani, itu dosa, saya gak mau. Kalau engkau anak Tuhan, berani mengasihi, tolonglah orang-orang lain. Itu karena hari ini saya mau bilang sekali lagi, saya mau bilang Pak, Bu, hari ini dunia butuh kasih sayang. Dunia itu butuh kasih sayang. Dunia hari ini adalah dunia yang lonely, kesepian. Apalagi Bapak Ibu baca di sekarang, kalau saya syuting ini sedang lagi naik-naiknya gitu kan, lagi naiknya keadaan. Kamar semua penuh, artinya orang udah gak ada putus asa, gak ada apa-apa. Disitulah saudara dan saya harus punya integritas sebagai anak Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepada dunia ini, tunjukkan kasih Kristus kepada dunia ini. Saudara gak butuh kita harus nginjilin orang, lu harus percaya Tuhan, ya gak usah gitu. Tapi tunjukkanlah kasihmu kepada sekitarmu, karena nanti orang dunia sendiri akan lihat siapa, oh ternyata Kristus yang dia sembah adalah dia, pribadi yang mengasihi. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang pertama, yang ketiga maksud saya, yang ketiga, kenapa Yusuf dibilang orang beriman? Karena Yusuf berani mempunyai integritas. Dari dia masuk tanah Mesir sampai dia mati, dia berani menunjukkan integritasnya. Doa saya Bapak Ibu, harapan saya sebagai hamba Tuhan, kepada teman-teman jemaat Tuhan, sahabat-sahabat Izia Channel, saya mau bilang, kalau kita mau jadi orang Kristen yang beriman, adalah orang Kristen yang tunjukkan integritasnya, bahwa dia anak Tuhan. Tunjukkanlah integritas kita, tunjukkanlah jati diri kita, kalau kita itu anak Tuhan di sekeliling kita. Amin. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, jemaat itu seneng kalau kata terakhir. Haleluya. Kenapa Pak Pendeta? Karena khotbahnya sudah mau selesai. Oh haleluya. Oke, Bapak Ibu jangan berlama-lama ya. Kita yang ketiga, yang keempat. Apa sih yang membuat kenapa Yusuf dibilang orang beriman? Kenapa Yusuf, indikator apa yang membuat Yusuf itu orang beriman gitu kan, kata Alkitab. Oke, kita buka dari Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 50. Oke, yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus mengasihiku. Oke, haleluya. Sama-sama kita baca ya.
Kejadian pasal 1 ayat 46 sampai dengan 50. Sama-sama 1, 2, 3 iya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya sebuah tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar setiap kota disimpan dalam kota itu. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Jadi Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 50. Apa yang bisa kita bahas, apa yang bisa kita petik dan kita dapatkan ketika Yusuf, kenapa sih dibilang dia menjadi tokoh orang beriman dalam Alkitab, dalam Ibrani? Kenapa? Yang keempat, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, karena Yusuf berani hidup dalam kebijaksanaan. Sama-sama katakan, Yusuf berani hidup dalam kebijaksanaan. Amin. Kejadian 46 ayat Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 50 ini menceritakan Bapak Ibu, di mana Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf sebelum terjadinya kelaparan gitu kan di negara Mesir, maka Yusuf punya planning, punya rencana gitu kan, sebagai orang kepercayaan Firaun pada saat itu. Apa istilahnya kalau saya bahasa gini, dia ngadep raja, raja, aku punya ide nih. Apa? Kan Mesir itu negara kita kan luas, kaya. Bagaimana kalau aku mau survei ke tempat-tempat gitu kan? Aku lihat deh raja, ada hasil apa aja gitu. Nanti kita hitung raja gitu kan. Memang ada di Alkitab, ini kan saya terjemahkan gitu gampang. Kita hitung berapa gandum, berapa penghasilan misalnya bumi tambang gitu kan, berapa penghasilan air dan sebagainya, kita hitung. Nanti raja kita simpen, dari pokok ini kita simpen nih, ya kan? Ya kan, kita simpen gudang. Siapa tahu kedepannya kita nggak ada kesusahan, ada kelaparan ataupun ada perang. Jadi kita punya persediaan buat rakyat. Raja hari itu setuju. Singkat cerita, Yusuf jalan ke negara-negara, ke bagian-bagian kota-kota itu. Dia catat, dia tumpuk, dia simpen dalam satu tempat. Saudara dan saya tahu nggak? 7 tahun kemudian setelah kejadian itu, kurang lebih 7 tahun kemudian, terjadilah kelaparan yang besar di Mesir. Tetapi saudara dan saya tahu nggak, ketika Yusuf jadi orang pimpinan hari itu, kelaparan boleh terjadi. Tetapi bangsa yang dipimpin sama Yusuf tetap kuat. Rakyatnya bisa makan, rakyatnya bisa hidup, rakyatnya bisa ada kebutuhan primernya. Nah, saya mau bilang Pak Bu, nggak heran Alkitab catat, nggak heran firman Tuhan catat, Ibrani menyatakan bahwa Yusuf orang yang bijaksana. Dia bukan orang yang menghambur-hamburkan orang, tetapi dia lebih memperhatikan hal yang baik ke depannya. Amin. Saya mau bilang Pak Bu, aplikasinya begini, kalau kita orang beriman, kita percaya, kita bilang saya beriman sama Tuhan, apalagi sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya mau bilang kita harus hidup dalam kebijaksanaan. Amin. Jangan ketika kita ada berkat, ketika kita ada berkat lebih, kita pakai untuk hambur-hamburkan uang. Betul nggak? Iya. Tapi pakailah yang bijaksana. Apalagi saya mau bilang Pak, di zaman pandemi begini, ya saya bilang haruslah hidup kita itu bijaksana. Bijaksana dalam apa? Yang pertama saya bilang, saya catat gini, kita harus bijaksana yang pertama bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Sama-sama katakan saya, kita harus bijaksana
dalam mengelola berkat Tuhan. Amin. Iya, betul. Setiap berkat Tuhan yang Tuhan kasih sama kita, kita harus bijaksana untuk mengelolanya. Supaya apa? Berkat itu menjadi hal yang berguna bagi kita, hal yang menguntungkan bagi kita. Bahkan kita bisa stay, kita bisa hidup di dalam keadaan yang sukar. Terlebih hari ini, seperti hari ini, keadaan pandemi. Makanya Bapak Ibu, saya mau bilang, kita harus belajar apa? Bijaksana mengelola berkat. Bahasa aplikasinya gampangnya gini, Bapak Ibu harus belajar bijaksana apa? Mengelola gajimu. Halo? Iya, kita harus bisa belajar mengelola gaji kita. Amin. Iya, contoh. Misalnya ya, bapak-bapak nih, suami istri gitu kan, bapak dan ibu. Pak, gaji bapak cuman di bawah UMR 2.500.000. Kelola itu. Gitu loh. Selagi engkau masih dapat, syukuri dan kelola berkat itu. Amin. Iya. Bu, kalau suamimu gajinya di bawah UMR 2.500.000, saya mau bilang, Bu, syukuri dulu. Lalu ketika engkau sudah syukuri, engkau apa? Kelola berkat itu dengan baik, dengan bijak. Saya percaya 1 bulan engkau bisa hidup dengan penuh sukacita damai. Tapi saya jujur, saya harus mengungkapkan ini. Kenapa? Karena banyak hari ini orang Kristen yang gak bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Saya sih ngomong to the point aja. Gitu. Kenapa? Saya pernah ketemu, saya lihat gitu kan, anak Tuhan rajin gereja gitu kan, rajin ibadah. Kalau duduk paling depan mungkin. Tapi apa? Ketika gajinya cuma 2.500.000, tapi gayanya hidupnya apa? Makan makanan di luarmu. Halo? Iya, makan beli McD, KFC mulu. Saya sih Pak, sebagai hamba Tuhan ya, nggak salah kita makan McD, nggak salah kita makan KFC. Kalau kita ada berkat lebih, bolehlah sekali-sekali kita makan McD, KFC gitu kan. Makan pizza, makan yang enak-enak boleh. Tapi nggak setiap hari juga, nggak setiap saat juga kita makan KFC, McD. Betul nggak? Akhirnya apa? Udah gajinya 2.500.000, gaya hidupnya seperti itu. Akhirnya apa? Kelilit hutang. Betul nggak? Betul. Betul. Ada juga saya punya teman kantor rata-rata, aduh, gaji ya sama kayak saya, belum nikah, rata-rata belum nikah. Tapi maaf, 1000 maaf nih, maaf banget. Tapi baru setelah tengah bulan, apa? Gaji udah habis. Ditanya, kenapa gaji lu habis? Kok bayar kartu kredit, bro? Nah, kartu kredit tuh beli buat apa? Beli tas lah, beli sepatu lah, beli baju lah. Boleh bilang, Pak, itu namanya orang gak bijaksana. Betul? Iya. Kalau kita bijaksana, harus bijaksana mengatur berkat Tuhan. Kalau gaji cuma 2.500.000, kelola itu, gitu kan. Ya, contohnya apa? Gak usah makan di luar, masak aja seadanya, tahu tempe. Yang penting apa? Makan, hidup, gitu kan. Jangan petantang-petenteng, pecicilan. Gue mau makan di gue mau makan di pizza, gitu kan. Gue mau makan di Hanamasa gitu. Oh yaudah, yuk makan yuk. Akhirnya apa? Belum nyampe 1 bulan udah habis. Betul nggak? Kita harus apa? Bijak mengelola berkat Tuhan. Kita harus apa? Bijak mengelola gaji penghasilan kita. Tabungin, Pak. Nih ya Pak, Bu, kalau saya disuruh pilih, anak-anak muda nih, denger. Kalau engkau masih belum nikah, ya kan, belum berkeluarga, belajar dari hari ini apa? Kelola berkat dengan baik, gitu. Apa dengan cara apa? Tabung. Duitmu yang kau pakai untuk jalan-jalan sama teman-temanmu, nongki gitu, jangan dipakai buat nongki. Apa? Tabung. Bolehlah 1-2 kali nongki gitu kan.
Tapi selebihnya kau tabung. Supaya apa? Ketika kau tabung punya rumah, punya mobil, punya usaha. Ya kan, ketika kau nikah bisa hidup. Nah, itu bukti contoh kita mengelola berkat Tuhan. Nabung, investasi, bikin usaha. Ya kan? Itu adalah berkat, bijaksana mengelola berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di pandemi ini saya mau bilang, kita harus pintar jadi orang mengelola berkat Tuhan. Yusuf bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Dia simpan, dia taruh di gudang, ketika ada kelaparan dia apa? Dia bagikan ke rakyatnya. Sehingga apa? Rakyatnya apa? Tidak kelaparan, tapi bisa hidup. Oke, lalu yang kedua, saya catat Bapak Ibu, kita harus bijaksana apa? Dalam mengelola pikiran kita. Ini penting, karena kenapa? Hari-hari ini di zaman pandemi ini, saya mau bilang, suka nggak suka, senang nggak senang, media massa akan apa? Mengupdate, berita-berita yang tidak mengenakan, mengupdate, menaikkan berita-berita yang menakutkan, menyeramkan. Nah, kalau saudara dan saya nggak bijaksana dalam mengelola pikiran kita, berita-berita itu bisa apa? Meracuni pemikiran kita. Sehingga kita apa? Ketakutan. Sehingga kita apa? Kita cemas. Sehingga kita apa? Kita gelisah. Nah, ketika kita gelisah, ketika kita takut, saya mau bilang, engkau akan merugikan dirimu sendiri. Makanya saya bilang, kelolalah pikiran kita dengan hal yang baik. Firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah yang baik, yang manis terdengar, yang patut dipuji, semua itu pikirkanlah itu. Artinya saudara dan saya, mungkin hari ini dunia bila Indonesia akan bangkrut, saudara pikirkan, boleh saudara harus kelola pikiranmu apa? Orang boleh katakan dunia ini boleh bangkrut, boleh resesi, tapi aku percaya, aku anak Tuhan tidak akan pernah resesi. Itu sudah mengelola pikiran. Makanya saudara dan saya harus bijaksana mengelola pikiran. Kalau ada pikiran yang jahat, berita yang buruk, buang itu. Masuklah pikiran yang baik. Salah satunya apa? Pikirkan tentang firman Tuhan. Pikirin ini yang manis, ini yang baik. Aku diberkati, aku punya sukacita. Tuhan sanggup tolong aku, Tuhan sanggup menghibur aku, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Amin. Iya. Jadi kita harus bijaksana apa? Mengelola pikiran kita. Yang terakhir yang saya pelajari, bijaksana dalam apa? Mengelola hati. Saya mau bilang, kita harus bijaksana dalam mengelola hati kita. Ayo miliki hati yang baik, hati yang benar, hati yang bersih. Supaya apa? Kita bisa melihat Tuhan. Jangan iri, jangan dengki, jangan benci. Karena Tuhan tidak senang dengan orang iri, dengki, benci. Amin. Tapi Tuhan senang dengan orang yang punya hati yang bersih. Jadi kesimpulannya bahwa kita hari ini belajar part kedua apa Bapak Ibu? Yusuf bisa jadi orang yang terkenal di Mesir. Yusuf bisa jadi orang beriman karena kenapa? Yang ketiga, karena dia berani hidup dalam integritas sebagai anak Tuhan. Yang keempat, Yusuf berani hidup dalam kebijaksanaan. Di akhir zaman ini, di masa pandemi ini, ayo saya ngajak sebagai hamba Tuhan, ayo belajar hidup untuk bijaksana. Bijaksana mengelola berkat Tuhan, bijaksana mengelola gajimu, bijaksana mengelola penghasilanmu, bijaksana mengelola hati kita, bahkan bijaksana mengelola pikiran kita. Supaya apa? Minimal kita bisa stay, bisa hidup dalam keadaan yang sukar seperti hari ini. Kita bisa maju, bahkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidupan kita. Oke? Demikianlah Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan pada episode kali ini. Doa saya kiranya firman ini menguatkan kita, firman ini memberkati kita, sehingga kita di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi ini tetap kuat, tetap percaya Tuhan pasti tolong hidupan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita telah
belajar firman Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa pada episode kali ini. Mari Bapak Ibu, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita, kita bersatu hati di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, kami berterima kasih pada kesempatan yang indah ini kami telah belajar firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang telah disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh, berakar, berbuah, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan berkati siapapun yang telah menyaksikan video ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat-sahabat IZIA dimanapun mereka berada, dalam penjagaan, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan Yesus berkati. Tuhan sembuhkan, bahkan yang terkena COVID, kami percaya damai sejahtera Allah, kesembuhan mujizat terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami juga doa, yaitu bangsa negara kami kasihi, bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa ini dari virus corona, agar Tuhan selamatkan setiap kami, nyatakan mujizat, nyatakan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan terima berkat-Mu pada siang yang ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat IZIA, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dan aminkan setiap perkataan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan menjadi mempelai Kristus dalam masuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sambut berkat ini bersama-sama, kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah belajar firman Tuhan, kita telah berdoa. Doa saya Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat, jaga hidup kita, jaga kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Kita terus berdoa agar Tuhan pulihkan bangsa ini. Bapak Ibu tetap jaga prokesnya, agar Bapak Ibu menjaga kesehatan, agar kita terbebas dari virus corona. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di channel kesayangan kita, IZIA Channel, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.